Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di e-course TikTok Ads. Pada pembahasan kali ini kita coba untuk membahas kebijakan TikTok advertising, konten dan editorial iklan, atau biasa disebut ads policy ya, atau peraturan-peraturan di dunia periklanan gitu, yang teman-teman harus ikuti dan juga nggak boleh ngelanggar gitu apa aturan yang telah ditetapkan gitu. Oke. Dan kita juga pastinya jika kita beriklan itu kita sudah mempunyai tujuan gitu. Tujuan kita tuh apa untuk beriklan? Ya pastinya untuk berjualan gitu. Nah, berjualan apa? Nah, itu juga yang harus perlu diperhatikan. Jadi barang kita ini apakah sudah legal atau belum? Apakah sudah izin atau belum? Apakah produk kita itu udah aman atau belum? Gitu. Jadi semua itu ada ketentuan yang telah ditetapkan, teman-teman. Jadi produk-produk yang memang ilegal ya, itu tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan ya, semua dari platform beriklan ya. Karena semua yang beriklan itu harus bertanggung jawab dengan iklan mereka gitu ya. Mulai dari yang ditargetkan ya, dari wilayah tertentu, dan promosi iklan yang jujur, aman dan tanggung jawab gitu intinya. Nah, pada kali ini kita akan coba untuk bahas teman-teman kebijakan apa aja yang ada di platform TikTok Ads ini, supaya teman-teman nantinya ketika beriklan itu ternyata menurut setelah kita membaca panduan ya, maka kita akan mengerti apa aja yang dilarang oleh TikTok Ads ini gitu ya. Nah, teman-teman di sini bisa mengunjungi link ads.tiktok.com/help ya. Di sini semua artikel ada semua, teman-teman. Nah, kali ini kita coba akan membahas untuk aturan-aturan apa aja yang ada di TikTok. Oke. Nah, kemudian di sini ada kebijakan dari TikTok ya. Yang pertama jadi TikTok itu ada dua, teman-teman, kebijakannya. Yang pertama itu entry industri, yang kedua adalah materi iklan. Jadi dilihat juga dari sisi produknya gitu, atau layanan yang ingin dipromosikan, apakah layak atau apakah legal ya. Jadi itu yang juga diperhatikan oleh TikTok. Namanya kebijakan entry industri ya. Kemudian dari yang kedua itu kebijakan iklan TikTok, materi iklannya gitu, teman-teman, baik gambarnya atau videonya yang teman-teman promosikan gitu ya. Apakah jenis konten iklannya dilarang ya, karena semua dari baik sisi keduanya itu mempunyai aturan ya, dan juga ketentuan yang telah ditentukan gitu ya, yang untuk baik materi iklan maupun dari entry industri ya, atau produk atau layanan gitu. Nah, apa aja kita bisa lanjut. Oke. Nah, kemudian berikutnya ada proses peninjauan iklan. Oke, dan paling pertama itu yang perlu diperhatikan banget sama TikTok itu adalah kelayakan produk atau layanan yang dipromosikan gitu. Apakah produk kita atau layanan kita itu sudah legal atau layak tidak dijualkan gitu ya. Kemudian di sini ada materi iklan, keterangan teks ya, atau gambar atau video, audio. Nah,
semua TikTok itu ngebaca teman-teman, ya. Baik itu dari subtitle dan juga audionya. Nah, ini TikTok ya, TikTok bisa mendeteksi dari keduanya gitu, dari audio maupun subtitle atau teks video yang di dalamnya ya. Nah, kalau biasanya kalau error atau melanggar gitu ya, biasanya itu akan terjadi disapprove ya, atau iklan ditolak gitu. Nah, makanya gambar atau konten visual itu perlu diperhatikan. Nah, apa aja yang perlu diperhatikan di subtitle ini dan juga audio, kita bisa lihat di berikutnya. Oke, teman-teman. Masuk lagi di sini, berikutnya adalah konten audio. Yang tadi sudah saya jelaskan ya. Audio juga copyright ya. Itu juga perlu diperhatikan apakah lagu ini hak cipta atau tidak gitu, karena nanti iklan teman-teman bisa disapprove gitu kalau misalkan audionya copyright gitu ya. Oke, kemudian konten lainnya yang merupakan bagian dari materi iklan yang akan dipublishkan kepada audiens target. Nah, jadi ini juga yang bisa dibilang konten iklannya sesuai enggak dengan audiens yang ditargetkan gitu, cocok enggak dengan audiens yang ditargetkan. Makanya TikTok juga menseleksi untuk konten-konten yang memang cocok untuk ditonton gitu ya, gitu teman-teman. Jadi harus kalau algoritma TikTok ini dia sesuai dengan audiens yang ditargetkan gitu ya. Jadi materi iklannya akan dijalankan sesuai dengan audiens targetnya. Kemudian wilayah dan kelompok umur yang ditargetkan. Wilayah pasti ya, wilayah juga termasuk. Kalau misalkan wilayahnya negara luar ya, negara luar itu kan ada ketentuan. Jadi barang-barang tertentu itu tidak boleh dijual ya, obat-obatan atau yang lainnya. Ya, kalau teman-teman menargetkan ini wilayah di luar ini ya, ini akan di reject pastinya, disapprove ya. Kalau teman-teman selama itu masih barangnya untuk dijual belikan di Indonesia ya masih aman semuanya, kalau jika produknya legal ya teman-teman ya. Kemudian kelompok umur yang ditargetkan, apakah sudah sesuai umur atau belum, cukup umur atau belum ya. Kemudian di sini ada kesesuaian antara materi iklan dan halaman arahan gitu. Jadi halaman arahannya ya harus sesuai teman-teman dengan konten iklannya gitu. Kalau misalkan konten iklannya gambar atau videonya itu menunjukkan produk A ya, produk A ini, maka dari halamannya atau halaman tujuan landing page-nya ya harus sama gitu, produk yang sama, produk A juga gitu, nggak boleh clickbait teman-teman. Jadi gambarnya misalkan yang lain A ya, ternyata halaman landing page-nya itu B, jadi itu merupakan kekeliruan atau tipuan ya, jadi clickbait itu nggak diperkenankan. Fungsionalitas dan juga kelayakan halaman arahan. Nah, konten-konten yang di dalam ini, yang di dalam dari landing page ya, baik itu teks, baik itu tombol ya, baik itu call to action ya, teman-teman itu akan dicoba di review semua gitu ya, baik gambar semua yang ada di sini ya, itu akan direview. Jadi fungsionalitasnya itu berjalan nggak? Misalkan tombol chat WhatsApp ini ya, itu dipergunakan untuk apa sebenarnya gitu. Jadi fungsionalitasnya itu jelas gitu teman-teman, nggak menipu ya, nggak menipu audiens. Jadi
jelas gitu tujuannya ya, nggak di direct ke halaman lain ya, atau membuat audiens itu merasa resah dan juga mungkin ketakutan virus. Jadi virus yang biasa untuk iklan gitu ya, di website kan biasanya ada virus gitu teman-teman ya. Jadi fungsionalitasnya dicek benar-benar gitu. Oke, kemudian selanjutnya ya, tindakan apa ya kalau misalkan teman-teman iklannya ditolak gitu. Kalau teman-teman iklannya ditolak ya, teman-teman bisa mengeditnya atau mengupdate-nya ya dengan video yang baru atau teks yang baru gitu. Misalkan di sini saya edit videonya kan, kalau karena ini aktif ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman jika reject ya, teman-teman bisa update sesuai dengan error yang diberikan oleh TikTok gitu. Ya, biasanya di sini ada errornya gitu. Entah itu typo ya, entah itu kesalahan teks ya. Jadi teman-teman tinggal update aja. Kalau misalkan kesalahannya di video, teman-teman tinggal pembaruan aja ya, atau update videonya. Kemudian teman-teman bisa simpan di bawah ini. Oke. Nah itu proses dari teman-teman, nggak perlu khawatir kalau teman-teman iklannya ditolak gitu ya. Tinggal diupdate aja, kemudian nanti direview ulang. Oke, gimana ngajuin banding? Kemudian proses apa lagi kalau misalkan iklan ditolak ya? Nah, di sini ada pengajuan banding atau mendapatkan bantuan. Nah, biasanya ini kalau teman-teman akunnya itu ame, mati, pembayarannya gagal ya, atau iklan ditolak. Nah, teman-teman bisa lewat ini mengajukan banding atau mendapatkan bantuan langsung dari support TikTok-nya ya. Di mana itu? Oke, teman-teman bisa balik lagi ke Ads Manager TikTok ya. Ini teman-teman bisa dilihat ini adalah Ads Manager TikTok-nya ya. Kalau teman-teman sudah buat akun iklan dan juga tracking pixel ya, pasti teman-teman sudah ke dashboard ini ya, dashboard TikTok. Nah, teman-teman bisa untuk mengajukan banding ya. Ini teman-teman bisa lihat di pojok kanan bawah ini ya, kursor saya ini. Di pojok kanan bawah ini ada butuh bantuan tanda tanya. Ya, ini teman-teman klik aja. Oke. Nah, kemudian masuk ke mana ya? Teman-teman bisa langsung ke Ads Review ya. Jadi teman-teman tinggal masuk aja Ads Review. Kemudian teman-teman buat dulu tiketnya. Oke. Pilih aja tiketnya sesuai kategori ya, question by kategori. Nah, teman-teman bisa klik ya. Nah, di sini tiket teman-teman, jadi berupa tiket ya. Kalau misalkan iklan kita ditolak atau akun kita lagi di review, itu bentuknya adalah tiket. Jadi iklan ditolak. Ini proses mengajukan banding ya. Iklan ditolak, kemudian teman-teman masukkan ad group ID-nya gitu. Ad group ID ada di mana ya? Teman-teman bisa masuk campaign ya. Kemudian di kolom ini teman-teman bisa lihat ini ada ID group iklan ya. Kalau teman-teman di satu ad group itu iklannya ditolak semua gitu. Jadi yang dibutuhkan oleh TikTok hanyalah ad groupnya aja gitu. Biasanya juga advertiser ID, cuman akun ID ini ya, advertiser ID ini sudah otomatis diisi teman-teman gitu. Nah, teman-teman bisa isi aja ad group ID-nya ya, angka yang tadi per ad group ya. Satu campaign itu pasti beda-beda ad group teman-teman, dan juga beda-beda ID-nya gitu. Jadi jangan sampai salah untuk proses pengajuan banding. Kemudian dijelaskan aja detailnya.
eh, salam support TikTok, mohon bantuannya untuk review iklan karena saya sudah update untuk minta peninjauan ulang gitu. Ya, atau yang lainnya sesuai dengan errornya ya teman-teman ya. Nah, jadi kebetulan di sini aku nggak error ya, jadi nggak aku submit gitu. Nah, di sini kita coba lihat, di sini ada all ticket ya. Di sini kalau teman-teman sudah udah proses pengajuan banding, biasanya itu langsung dibalas nih teman-teman sama TikTok supportnya. Salahnya itu di mana sih gitu kan? Terus juga apa yang perlu diperbaiki gitu. Nah, di sini langsung dibalas sama TikToknya. Kemudian iklan kita langsung bisa berjalan lagi, oke? Kemudian di sini sudah coba selesai, kita langsung lanjut lagi di berikutnya. Ya. Oke, teman-teman, di sini ada kebijakan konten ya. Ya, ini langsung ke kontennya atau iklan-iklannya gitu ya. Format dan fungsionalitas iklan. Oke, dan ini yang pertama ya. Ini merupakan aturan untuk landing page semua ya. Oke, di sini teman-teman bisa kunjungi ads.tiktok.com /help artikel ID 9552 untuk kebijakan iklan ya. Nah, di sini merupakan untuk aturan-aturan halaman ya. Yang pertama halaman arahan yang sudah tidak berlaku ya, atau domainnya mati gitu kan teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mengarahkan website yang memang nggak aktif gitulah ya, domainnya nggak aktif ya. Kalau misalkan aku coba wakwak.com gitu kan, nah di sini nggak aktif gitu kan, tidak berlaku atau keliru ya. Keliru ini maksudnya adalah halaman arahannya itu nggak sesuai dengan apa iklan gitu ya, atau websitenya aktif nih tapi modenya adalah mode maintenance gitu. Oke, modenya mode maintenance. Nah, biasanya gambarnya teman-teman lagi nutup sementara ya pakai plugin atau yang lainnya gitu. Dan ini nggak diperkenankan untuk dijalankan iklan gitu ya. Oke, kemudian halaman arahan yang berisi konten atau informasi yang tidak lengkap gitu. Nah, halamannya nggak berisi dengan lengkap maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah penjelasan dari promosi sebuah produk atau layanannya itu tidak lengkap teman-teman, baik itu dari segi penyampaian atau yang lainnya gitu ya. Jadi semua harus benar-benar tersampaikan gitu, mulai dari izinnya atau foto atau video di halaman itu harus benar-benar jelas gitu. Kemudian halaman iklan yang tidak ditampilkan dengan baik di ponsel. Nah, biasanya kalau di ponsel dan juga desktop ya, itu tampilannya akan berbeda teman-teman ya. Jadi kalau misalkan di desktop itu tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, ketika di mobile itu seperti apa? Jadi banyak plugin atau tema yang sudah sekarang menyesuaikan atau namanya responsive ya, responsive mode. Nah, jadi responsive mode ini adalah iklannya itu bisa tayang di desktop maupun juga mobile gitu teman-teman. Jadi bisa diatur. Nah, ketika halamannya di desktop jadi tampilannya seperti ini.
ketika halamannya di mobile itu bagaimana? Nah ini teman-teman tinggal dikecilkan aja gitu. Nah ini merupakan tampilan mobile ya. Atau teman-teman bisa inspek halaman ya. Kemudian bisa dilihat aja ukurannya gitu. Nah di sini ya. Di sini merupakan responsive mode gitu. Oke, untuk kita bisa lihat tampilan HP-nya gitu ya. Itu di inspek elemen ya. Kemudian kita bisa lihat ponselnya. Biasanya kalau teman-teman yang udah menggunakan website ya seperti Berdu dan juga WordPress, Elementor itu sudah responsif gitu ya. Teman-teman bisa mengunjungi Elementor ya. Ini udah responsif untuk WordPress atau website Berdu ya. Oke. Halaman arahan dengan tombol kembali pada browser yang tidak dapat diklik. Jadi banyak banget sekarang ya teman-teman website-website yang dimana itu menjebak gitu ya. Jadi kalau misalkan udah mengklik iklannya ya, itu kalau misalkan kita klik kembali itu masih tetap di halaman URL tersebut gitu. Jadi diputer-puterin aja gitu di halaman website itu aja, website kita aja gitu. Nah itu nggak diperkenankan gitu teman-teman. Jadi tombol kembalinya itu harus benar-benar aktif gitu. Oke. Kemudian halaman arahan yang harus pengguna mengunduh program tambahannya atau informasi pribadi ya untuk mengakses top konten utama di halaman arahan. Jadi nggak boleh teman-teman meminta seperti KTP ya di halaman landing page-nya gitu ya, karena itu sebuah privasi gitu ya. Itu merupakan kebijakan yang terakhir dari halaman atau landing page ya. Kemudian, nah kalau di sini yang diperbolehkan adalah iklan yang mengarahkan pengguna ke Google Play Store atau Apple App Store untuk install aplikasi ya. Nah ini diperbolehkan teman-teman. Jadi call to action-nya ya, call to action di sini itu mengarahkan untuk menginstal. Oke. Situs web atau halaman web berfungsi dari produk atau yang layanan yang diiklankan ya, dari produk atau layanan yang diiklankan. Nah ini adalah website-website yang harus sesuai dengan konten iklan kita gitu, halamannya harus sesuai gitu. Dan call to actionnya itu ini ke WhatsApp itu ya. WhatsApp merupakan memang ya kita tujuannya adalah prospek gitu ya, kita harus ngechat gitu kan. Nah ya ini diperbolehkan gitu teman-teman, karena kalau untuk nomor WhatsApp dan juga nama itu bukan termasuk privasi banget gitu ya, kecuali teman-teman minta KTP atau surat-surat ya, itu tidak diperbolehkan. Oke. Kemudian iklan tidak boleh menampilkan produk yang dilarang di halaman arahan. Nah jadi teman-teman nggak boleh nih misalkan beriklan ya, beriklan kemudian halaman arahannya itu yang tadi dibilang atau sama ya, tetap sama mempromosikan sebuah produk, cuman ya teman-teman itu menawarkan produk lainnya gitu. Jadi nggak fokus ke satu produk gitu ya. Misalkan teman-teman iseng menambahkan produk-produk legal di dalamnya ya, tentu jelas nggak boleh gitu ya. Jadi kalau misalkan ya iklannya untuk sebuah skincare, maka halamannya ya harus skincare gitu. Oke. Kemudian iklan e-commerce harus menampilkan informasi valid di halaman arahan. Nah, teman-teman di sini juga perlu diperhatikan banget ya, kalau enggak teman-teman kerjakan ini akan ditolak iklannya ya pasti ya. Nah di sini harus ada nih teman-teman di halaman arahan. Oke.
Jadi apa aja yang perlu diperhatikan di halaman arahan? Teman-teman tinggal mengikuti arahan seperti landing page saya di sini. Halo guys, di sini gue mau. Nah, biasanya ya untuk tadi yang detail kontak nama perusahaan dan juga alamat perusahaan, izin dan lain sebagainya, itu kalian wajib banget nih teman-teman untuk menambahkan di footer atau di akhir halaman gitu. Ya, baik nama PT dan juga alamat, ya, juga kontak information atau nomor HP. Nah, kalau ini nggak ada ya teman-teman, ini teman-teman iklannya akan disapprove gitu ya, pasti. Nah, kalau misalkan ini udah ada, gimana nih kalau misalkan disapprove? Dibanding aja teman-teman gitu ya, banding lagi sesuai butuh bantuan ya, di pojok kanan bawah ini, kemudian ke ads review ya, kemudian kasih penjelasannya gitu. Oke, di sini yang wajib teman-teman harus ada ya, nama PT atau nama perusahaan, kemudian alamat dan juga nomor HP. Nah, ini wajib ada di kalau halaman TikTok. Kalau di platform lainnya nggak ada aturan seperti ini teman-teman. Ya, makanya kalau misalkan lihat halaman seperti ini, berarti dia iklan di TikTok juga gitu. Oke. Nah, kemudian iklan prospek harus berisi kebijakan ya mengenai halaman arahan, tidak boleh meminta informasi pribadi ya. Ini ada ketentuannya teman-teman ya, yang tadi sudah saya jelaskan ya, seperti surat-surat ya keuangan atau asuransi ya, atau yang lainnya. Nah, ini nggak diperkenankan gitu. Oke, lanjut lagi, konsistenan iklan gitu ya. Nah, di sini tadi udah aku jelaskan ya, materi iklan termasuk judul iklan, teks iklan, gambar iklan, video iklan, ajakan bertindak, CTA ya. CTA itu teman-teman ya seperti ini teman-teman, call to action ya, atau form atau WhatsApp ya, WhatsApp seperti ini. Nah, itu harus konsisten teman-teman dengan produk yang dipromosikan di halaman arahan ya. Oh sorry, ini ajakan bertindak itu CTA yang di iklan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa di iklan, biasanya itu ayo beli, ambil promo gitu ya. Itu merupakan CTA teman-teman. Ini bisa aku lihatkan ya. Nah, ini CTA-nya nih. Panggilan untuk bertindak ya. Pelajari lebih lanjut, hubungi sekarang, belanja sekarang. Nah, itu CTA namanya teman-teman ya. Oke. Kemudian lanjut lagi. Iklan menawarkan produk A namun halaman arahannya menampilkan produk B, tentu aja teman-teman nggak konsisten. Ya, jadi kita iklannya A tapi produknya B di halamannya. Ya. Itu udah nggak konsisten banget gitu ya. Begitu juga dengan merek A ya, brand ya, atau brand ya, misalkan menampilkan brand A ya, tapi halamannya menampilkan brand B gitu, itu nggak diperkenankan juga. Berbeda brand gitu ya di dalam satu halaman ya, atau berbeda dengan konten iklan. Oke, kemudian judul iklan harus konsisten dengan apa yang ditampilkan dalam gambar atau video iklan. Jadi harus sesuai dengan konten iklannya teman-teman. Gitu. Jadi di sini ada contoh ya buat karikatur sosok Anda. Sedangkan di videonya itu menyatakan lihat rupa Anda satwa nanti. Nah, ini nggak cocok banget atau nggak sinkron gitu ya, nggak konsisten gitu dengan konten iklannya. Diskon hingga 50%, tapi sedangkan di gambar iklan menampilkan diskonnya cuma 30%. Nah, ini nggak konsisten atau penipu lah gitu.
ya, nipu. Kalau misalkan diskonnya itu sebenarnya ya 30%, tapi kok ditulisnya itu 50% gitu. Oke. Kemudian nama tampilan dan nama aplikasi harus konsisten dengan nama produk, layanan, atau aplikasi yang dipromosikan di halaman arahan. Jadi nama tampilan itu biasanya ada di sini ya, di bagian ads atau iklan. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini aku blok nama tampilan ya, The Chemist Face and Body Wash. Nah ini adalah nama produknya teman-teman. Jadi biar amannya itu menggunakan nama produk aja gitu, nggak usah nama-nama aneh-aneh gitu ya. Kalau misalkan kayak seperti gini, ahli kecantikan. Nah ini nggak diperkenankan teman-teman. Jadi atau glowing bun gitu, atau dokter kecantikan. Nah ini nggak diperkenankan teman-teman ya. Jadi harus sesuai dengan nama produk aja gitu biar aman. Oke. Kemudian iklan menggunakan aplikasi. Nama aplikasi adalah ABC, sedangkan nama aplikasi yang ditampilkan di halaman arahan adalah XYZ. Nah ini sama dengan kayak produk A tapi produk B yang ditampilkan ya. Oke. Kemudian di sini ada bahasa iklan dan wilayah yang ditargetkan. Kalau misalkan bahasa kita Indonesia, maka itu akan disamaratakan semua bahasanya adalah bahasa Indonesia gitu teman-teman. Ya. Jadi walaupun di sini settingannya di periklanannya itu semua negara, semua bahasa, tapi itu di target wilayahnya itu adalah di Indonesia, maka akan disesuaikan bahasanya dengan bahasa Indonesia gitu. Nah di sini kan kita targetkan untuk wilayah-wilayah Indonesia gitu teman-teman ya. Nah makanya sesuai ya dengan nih, di sini kan ada bahasa ya. Di sini aku tulis untuk tanpa batas. Nah maka bahasanya itu ya bahasa yang disesuai dengan target yang ditentukan gitu. Oke, buat teman-teman paham. Oke. Kemudian bentar. Oke, lanjut ya. Mungkin untuk kebijakan konten iklan sampai di situ ya. Kita bisa lanjut lagi. Itu halaman arahan ya. Kemudian di sini kita bisa lanjut lagi ya. Di konten iklannya. Judul teks, gambar dan video iklan ya. Itu sesuai dengan ejaan teman-teman. Tata bahasa atau ejaan nih ya. Ya jadi harus tidak ada typo gitu, harus sesuai dengan KIED bahasa Indonesia gitu, atau bahasa negaranya gitu ya. Jadi nggak boleh ada typo. Jadi semua video-video yang ada di dalam konten atau gambar ya, teks ya, semua teks itu nggak boleh ada typo. Jadi misalkan di sini serum kristal bikin glowing gitu. Nah ini nggak boleh ada penambahan kata gitu, sehingga terjadi kesalahan pembacaan gitu ya. Kalau misalkan serum kristal glowing, nah ini salah ya, jangan teman-teman, salah bahasa. Nah ini berlaku ya, teks ini berlaku di video maupun juga gambar konten iklan gitu. Jadi harus sesuai dengan tata bahasanya ya. Nah di sini bisa dilihat ya, menggunakan ejaan atau bahasa tidak lazim ya, seperti tadi harusnya RROM tapi bukannya from gitu. From itu kan harusnya from, tapi dia menggunakan teks RROM, jadi nggak sesuai tata bahasa gitu ya. Menggunakan kapitalisasi, nah ini nggak boleh gede semua teman-teman ya, kalau misalkan buat iklan gitu ya. Kemudian spasi, angka, simbol ya,
Simbol tentunya nggak boleh, misalkan simbol-simbol dan juga angka-angka ya, ini nggak diperkenankan teman-teman, atau spasi karena dari segi sistem website itu akan ngebaca kalau itu space yang harus diisi gitu ya. Oke, kemudian tanda baca yang berlebihan dan sengaja di dalam teks judul iklan. Berlebihan itu dalam arti claiming ya gitu ya, claiming atau bebas jerawat gitu, bebas flek. Nah itu adalah berlebihan gitu, tanda baca yang berlebihan. Atau mungkin di tanda seru ya, misalkan tanda seru gitu, itu berlebihan gitu. Atau titik dan juga koma gitu ya. Kemudian gambar iklan tidak boleh berisi visual yang buram, tidak jelas atau sukar, atau menggunakan kolom pixel ya secara sengaja menutupi sebagian gambar. Nah ini nggak boleh nih teman-teman, atau teksnya nggak bisa terbaca gitu ya di video, nggak jelas, tulisannya kecil ya, nggak kelihatan. Nah ini nggak boleh nih teman-teman ya, atau blur teksnya. Kemudian gambar iklan berisi watermark pihak ketiga yang buram atau tersembunyi. Kalau biasanya konten-konten sosmed yang lainnya gitu ya, ikon-ikon cuman teman-teman diblurin, nah itu nggak diperkenankan. Atau watermark ya tertentu di gambar atau video iklan. Ya, watermark itu kayak penanda gitu teman-teman ya, teks atau simbol ya. Ya, itu nggak boleh diblurkan ya atau tersembunyi. Kemudian video dan gambar iklan harus jelas dan resolusi tinggi. Ya tentu ya, untuk supaya kualitas videonya bagus. Durasi video iklan harus minimal 5 detik dan maksimal itu 60 detik di placement TikTok. Ya. Jadi di placement TikTok itu cuman maksimal 60 detik teman-teman. Dan di sini ada video iklan harus menggunakan standarnya ya, ada vertikal 916 persegi 11 ya, atau horizontal 1619. Biasanya aku pakai yang ini teman-teman, horizontal 16:9 ya. Kemudian di sini audio iklan tidak boleh berkualitas rendah ya. Audio juga nggak boleh terlalu kecil ya, nggak jelas. Misalnya berisi suara tidak jelas ya, atau sukar didengar, nggak enak didengar gitu ya. Dan informasi yang muncul dalam konten harus mudah dipahami. Kemudian juga konten-konten yang dilarang ya, seperti standar komunitas sudah ada, obat-obatan, senjata, amunisi ya, konten politik, militer ya. Di sini teman-teman bisa baca semua di dokumentasi ya. Konten seksual dewasa, pelanggaran kekayaan intelektual gitu ya. Klaim yang menyesatkan. Nah, ini biasanya nih yang perlu diperhatikan nih, klaim yang menyesatkan ya. Dapatkan kaki yang ramping seketika, dapatkan wajah yang ganteng seketika, dapatkan bebas jerawat seketika. Nah, itu nggak boleh ya teman-teman ya. Itu namanya mengklaim gitu. Ya. Kemudian dapatkan uang dalam 10 detik. Wah, mustahil banget ya, 10 detik langsung dapat uang gitu ya. Klaim yang menyembuhkan untuk penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Sebenarnya penyakit itu nggak bisa disembuhin gitu ya, tapi pakai obat ini bisa nih disembuhin. Wah, itu klaim gitu. Menampilkan keriput yang menghilang atau perbandingan atau sebelum sesudah. Pastinya itu di semua platform iklan itu nggak boleh namanya before dan after teman-teman ya, sebelum dan juga sesudah. Jadi tadinya wajahnya berjerawat, tadinya wajahnya berkeriput jadi glowing. Nah itu nggak boleh di semua platform beriklan ya, termasuk TikTok Ads. Iklan yang tidak boleh menampilkan deskripsi berlebihan atau klaim absolut tanpa bukti terkait ya. Misalkan ini aplikasinya nomor 1 nih di dunia nih, mana buktinya
gitu kan. Ternyata nggak ada buktinya. Nah ini nggak diperkenankan, ini disapprove gitu ya. Krim herbal alami 100%, yakin 100%. Nah makanya biasanya ya itu dijelaskan teman-teman ya. Kalau misalkan ada klaim ya, misalkan teman-teman produknya ini mengandung mengandung lidah buaya dan juga bunga chamomile misalkan. Di sini ada jurnalnya teman-teman gitu. Jadi kita jelasin. Nah, ini jurnalnya gitu, daftar pustakanya. Jadi kita punya bukti gitu ya. Kalau ini produk kita itu legal gitu. Oke, kemudian lanjut. Teks geser ke atas untuk mulai selengkapnya pada iklan. Yang jika digeser ke atas hanya akan mengarahkan pengguna ke video berikutnya. Jadi nggak boleh ada kata-kata swipe up ya, atau coba scroll. Nah ini nggak boleh ada di teks iklan, video maupun gambar ya. Gak boleh ada swipe up gitu. Sedangkan iklan itu diklik gitu ya. Kalau di TikTok ya, nggak ada swipe up gitu ya. Oke, konten sensasional dan mengejutkan. Nah itu seperti kriminal ya. Gambar kecelakaan, gambar-gambar berdarah ya. Nah, itu nggak boleh banget teman-teman ya di halaman landing page, karena nakutin orang gitu. Bukan jualan tapi nakutin gitu ya. Oke. Kemudian yang lainnya ya agama ya, di sini teman-teman bisa baca lebih lanjut. Oke, kemudian di sini ada kebijakan iklan secara entry industri ya, produk yang dilarang gitu ya. Di sini ada game perjudian dan kasino, produk rokok ya. Yang tadi yang aku bilang itu produknya legal atau enggak itu di bagian entry industri. Produk rokok dan tembakau, pemalsuan gitu ya, obat-obatan, perlengkapan iklan politik ya, praktik bisnis yang tidak diterima. Nah ini semuanya adalah teknik entry industri. Oke. Kemudian lanjut lagi, ini sudah dibahas teman-teman. Nah kemudian daftar periksa peninjauan iklan. Jadi di sini semua adalah alasan-alasan konten kita ditolak teman-teman gitu. Ya mungkin pastikan bahasa yang digunakan dalam iklan menerima ya target yang dilokasikan. Hapus simbol atau ejaan yang salah ya, atau ejaan dibuat-buat materi iklan ya, atau nama juga tampilan. Nanti juga teman-teman tinggal update aja gitu ya. Dan juga banding. Oke. Hindari teks iklan atau materi yang menyarankan pengguna atau melakukan tindakan tidak didukung di aplikasi. Nah ini ini alasan-alasan ketika teman-teman iklannya ditinjau ya. Pastikan teman-teman menggunakan kualitas tinggi. Materi iklan yang nama harus konsisten. Nah pokoknya sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang sudah dibahas sebelumnya tadi ya. Makanya iklan dan juga landing page itu merupakan hal terpenting ya. Juga perlu kita benar-benar sebelum beriklan itu sudah memastikan itu sesuai dengan aturan. Nah, sini berikutnya spesifikasi iklan gambar. Nah iklan gambar itu ada di mana aja? Ada di Buzz Video. Jadi TikTok itu ada placement banyak teman-teman ya, nggak di cuman TikTok aja, di aplikasi lain juga ada. Buzz Video, Top Buzz, Babe. Nah di sini merupakan semua placement ya yang ada di TikTok dan juga iklan gambar teman-teman ya. Iklannya di mana aja? Nah di sini bisa didetailkan nih ya. Ada di iklan di beranda atau juga di cerita gitu ya. Di sini ada jenis filenya, juga resolusi yang diminimalkan, ukuran filenya kurang lebih nggak disarankan 500 KB di bawah ya. Tidak ada batasan spesifik sebenarnya ya ukurannya. Kemudian nama aplikasi merek ya. Di sini
40 karakter lah ya. Itu di nama tampilan. Kemudian emoji ya tidak dapat muncul di nama aplikasi atau merek. Kita nggak boleh pakai nama ini teman-teman, nggak boleh pakai emoticon ya. Emoticon biasanya aku kalau di iklan di Facebook itu pakai emoticon, tapi di TikTok itu nggak bisa teman-teman ya. Oke, kemudian nah sini seperti emoji atau simbol-simbol ya, itu nggak boleh diperkenankan. Oke, kemudian spesifikasi iklan video. Di sini ada bass video, tab bass, babe. Kemudian juga ada TikTok ya pastinya gitu teman-teman ya. Iklan video TikTok. Nah, di sini iklan dalam umpan video TikTok. Ya. Materi iklan juga rasio aspeknya, resolusinya, jenis filenya ya. Di sini udah lengkap banget teman-teman, tinggal teman-teman bisa kunjungin aja gitu ya. Expolish ya. Kemudian alasan umum iklan gagal ulasan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, di sini iklan yang mengklaim berlebihan ya. Dari teks gambarnya, dari ads copy-nya, title-nya ya. Gunakan layanan ini dan menikah dalam 3 hari gitu. Krim herbal alami 100% menyembuhkan segala penyakit. Aplikasi nomor 1 seluruh dunia. Ini mana buktinya gitu ya? Nggak ada buktinya gitu. Kalau misalkan kamu itu punya aplikasi nomor 1 di dunia atau sertifikasi lah. Krim herbal 100% yakin sembuh gitu. Karena semua orang tuh ada prosesnya teman-teman, dan juga ketergantungan atau cocokan lah. Gak semua orang tuh bisa sembuh, atau misalkan obatnya itu menjanjikan banget itu akan sembuh gitu. Dan ini di sini bisa lihat 100% natural. Emang pasti banget nih semua bahannya itu natural gitu ya. Nah, di sini juga ada, di sini gunakan layanan ini dan menikah dalam 3 hari gitu ya. Ini kayak menjanjikan ya, itu nggak boleh. Kemudian salah ejaan yang tadi aku bilang ya, di video ini nggak boleh juga nih, di ads copy juga simbol-simbol ya. Ini ya, teks logo menutupi oleh stiker ya. Nah, ini menutupi ini nggak boleh nih. Jadi AI atau robot dari TikTok ya, itu sangat spesifik teman-teman ya. Jadi harus banyak diperhatikan ya. Kemudian juga di sini ada tidak konsisten ya produk yang dijualkan dengan website. Teman-teman bisa lihat contohnya gitu ya. Oke. Udah cukup sampai di situ aja teman-teman untuk video-video kali ini, materi pembahasan kali ini ya untuk kebijakan iklan. Ya, teman-teman bisa mengunjungi di tiktok.com/help ya. Ini bisa teman-teman bisa baca ya untuk pedoman-pedomannya ya di iklan yang perlu diperhatikan dan lain sebagainya. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Ditunggu aja untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.